Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang di Kuliah di China 101. Nah, di video kali ini aku akan kasih kalian 7 tips yang bisa kalian lakuin supaya meningkatkan kesempatan kalian untuk memenangkan beasiswa Chinese Government Scholarship tahun 2025. Yang pertama adalah nilai HSK. Walaupun di formular application tulisannya HSK itu opsional atau mungkin kalian bisa apply minimal dengan HSK 3, tapi menurutku HSK ini tuh adalah hal yang paling penting yang menentukan kalian ini keterima di beasiswa atau enggak gitu. Karena kalian kan akan berkompetisi dengan ribuan peserta lain yang pengen daftar dan pastinya tuh mereka udah menyiapkan sertifikat HSK yang bagus-bagus gitu. Jadi kalau bisa kalian itu punya nilai HSK yang di atas rata-rata gitu. Kayak misalnya kalian setting target gitu. Kalau misalnya kebanyakan orang apply pakai HSK 3-4 gitu, kalian bisa apply pakai HSK 5 atau bahkan HSK 6 gitu. HSK 5 pun jangan mepet KKM, kalau bisa lebih dikit. Nah, bisa nggak sih apply Chinese Government Scholarship pakai sertifikat IELTS atau TOEFL? Itu bisa guys, cuman ada syaratnya. Kan Chinese Government Scholarship itu, apalagi S1-nya itu hanya menyediakan pelajaran dalam berbahasa Mandarin gitu. Jadi kalau misalnya kalian apply tanpa punya pengalaman berbahasa Mandarin, kalian nggak langsung masuk ke penjurusan gitu, nggak langsung kuliah penjurusan, tapi kalian ada 1 tahun kelas preparatory gitu, preparatory class selama 1 tahun. 1 tahun itu kalian bakal belajar Mandarin secara intensif, dan setelah 1 tahun kalian itu udah harus bisa memenuhi a certain level of HSK gitu. Ada HSK level tertentu, bisa jadi itu kalian harus pas HSK 4 atau HSK 5, itu semua tergantung dengan universitas dan juga jurusan yang kalian pilih gitu. Jadi sebenarnya daftar pakai IELTS dan TOEFL itu gak menutup kemungkinan kalian bisa keterima di Chinese Government Scholarship, cuman kalian harus membuktikan bahwa kalian ini benar-benar layak gitu ya dapat scholarship ini meskipun kalian nggak bisa bahasa Mandarin gitu. Jadi kalian harus menonjolkan kelebihan kalian gitu. Ini loh yang bikin aku beda dengan ribuan peserta lain yang bisa bahasa Mandarin gitu. Dan kalau kalian misalnya punya dua-duanya, sertifikat HSK dan IELTS gitu, itu lebih bagus lagi. Pokoknya kalian kalau punya sertifikat bahasa apapun gitu, masukin aja gitu, karena itu bisa jadi poin plus kalian dibandingkan dengan peserta-peserta yang lain gitu. Tips yang nomor 2 adalah kompetisi Chinese. Nah, nanti pas kalian disuruh isi formulir aplikasi Chinese Government Scholarship, di situ bakal minta sertifikat-sertifikat pendukung. Dan teman-teman bisa masukin sertifikat-sertifikat lomba Chinese atau misalnya lomba yang mendukung jurusan teman-teman gitu. Lomba biasa-biasa aja gitu, kayak misalnya lomba pidato, lomba nyanyi, lomba baca puisi, lomba baca cerita, lomba writing, kayak gitu. Gak harus kayak lomba-lomba besar yang kayak olimpiade, lomba-lomba kecil-kecil gitu juga gak apa-apa. Yang penting kredibilitas penyelenggara lombanya itu serius gitu, yang beneran gitu. Karena dengan masukin sertifikat ini, itu bisa jadi poin plus teman-teman dan bisa nunjukin kalau misalnya teman-temannya juga tertarik gitu sama budaya China. Dan ini juga bisa ngasih lihat kalau misalnya teman-temannya juga berbakat gak cuman di akademis tapi juga di bidang lain gitu. Nah, terus nanti kan pas apply scholarship kalian disuruh kirimin dokumen-dokumen itu kan, transkrip raport, terus formulir aplikasi kayak gitu kan. Terus nanti kalian juga harus kirim fotokopi dari sertifikat-sertifikat ini juga gitu, jangan lupa. Yang ketiga adalah menulis study plan yang bagus. Dan gimana cara bikin study plan kalian itu enak dibaca dan stand out. Kalau apply untuk S1 kalian butuh nulis 200 kata, S2 kalian butuh 500 kata, S3 kalian butuh 800 kata. Kalian harus nulis 3 hal: sebelum, sesaat, dan sesudah. Nah, kalau sebelum ini tuh kalian nulis latar belakang kalian, kenapa kalian milih negara ini, milih China untuk belajar S1, kenapa kalian milih kampus spesifik ini untuk belajar di situ. Misalnya kalian pilih jurusan bisnis gitu, kalian bisa ceritain pengetahuan kalian tentang negara China gitu. Misalnya kalau China itu pesat banget ekonominya, kayak dari tahun sekian sampai sekian perkembangan China itu udah kayak gimana dan apa dampaknya bagi gak cuman China tapi juga buat negara lain gitu. Terus bagaimana hal itu bisa bikin kamu tertarik untuk studi di China. Selain nulis latar belakang dan pengetahuan kalian tentang negara China, kalian juga harus nulis tentang rencana kalian saat studi di China nanti gitu. Misalnya saat nanti kalian kuliah di China, hal apa sih yang ingin kalian pelajari lebih dalam? Hal spesifik apa yang pengen kalian penasaran atau yang kalian pengen pelajarin banget? Dan juga kalau bisa kamu nulis hal non akademisnya juga gitu. Kalian bisa nulis kamu juga pengen mengerti budayanya China gitu. Terus kamu juga misalnya pengen membangun relasi dan koneksi yang mendunia gitu, yang lebih luas, ketemu dengan teman-teman internasional dan lain-lainnya. Misalnya ikut kegiatan-kegiatan kampus, kayak gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan kalian lakukan nanti selama kuliah di China. Terus yang ketiga adalah sesudah.
sesudah sesudah kalian lulus, kalian punya rencana apa gitu. Misalnya nanti kalian bisa tulis cita-cita kalian bisa tulis juga misalnya kalian pengen kerja di mana, juga apa aja kontribusi yang bisa kalian kasih, gak cuma ke China tapi juga ke Indonesia, bahkan ke negara-negara lain. Nah gitu, dan yang terakhir adalah kesimpulan gitu. Kesimpulan ini isinya kenapa Chinese Government Scholarship harus kasih beasiswa ini ke kamu gitu. Aku bilangin, yang aku kasih tahu ini cuman kayak format in generalnya aja, itu bisa kalian sesuaikan lagi dengan rencana pribadi kalian masing-masing. Format ini tuh cuman kayak ngebantu supaya study plan itu terstruktur aja sih, supaya gak terlalu bertele-tele, gak terlalu panjang study plannya, tapi tetap detail dan juga lengkap. Tips yang keempat adalah punya sertifikat bahasa yang lain. Misalnya kalian punya proficiency bahasa Jerman, proficiency bahasa Inggris gitu kayak IELTS atau TOEFL, itu kalian masukin aja ke application formnya, karena itu bisa jadi poin plus kalian. Sifatnya opsional ya guys, sebenarnya kalian punya HSK aja itu sebenarnya udah cukup kok. Tips yang kelima adalah administrasi. Jadi saat kalian proses apply itu kan banyak banget dokumen-dokumen yang harus diupload, banyak dokumen juga yang harus ditranslate, harus dilegalisir. Pokoknya jangan sampai ada yang pakai bahasa Indonesia. Itu semuanya harus ditranslate ke Inggris ataupun Mandarin melalui penerjemah tersumpah, dan juga dokumen-dokumen yang kayak transkrip gitu, surat rekomendasi itu harus dilegalisir dulu melalui notaris. Jadi kalau misalnya dokumen kalian udah valid, lengkap, itu kan lebih gampang keterimanya gitu. Terus saat nanti kirim dokumen ke China pun kamu juga harus cek supaya kamu nggak kirim 2 kali dokumen ke China. Tips keenam adalah strategi memilih kampus. Nah kalau di China itu ada istilah namanya 985 211 Ciupao or Yaoyao. Itu adalah project yang dilaksanakan sama pemerintah China, di mana pemerintah China itu mendukung 100 universitas di China untuk meningkatkan kualitas pendidikan di China. 100 universitas inilah yang jadi universitas prestigious. Nah, otomatis karena universitas ini dianggap bagus dan prestigious, banyak juga dong peminatnya. Nah, jadi kalian harus perhatiin kira-kira kampus impian kalian termasuk nggak ke list Ciupao or Yaoyao ini. Kalau misalnya iya, bagus sih, berarti kalian nggak salah milih kampus, kalian milih kampus yang terbaik di China. Tapi kalian juga harus perhatiin kalau misalnya daftar di kampus ini, berarti pesaing kalian juga banyak gitu. Jadi kalian juga harus lebih giat lagi ya, harus lebih semangat lagi buat ningkatin nilai HSK kalian, ningkatin nilai rapot kalian, study plan kalian itu dibuat sebagus dan selengkap mungkin gitu. Jadi pilihan kampus itu juga mempengaruhi keterimanya kalian di Chinese Government Scholarship. Di Chinese Government Scholarship itu kalian kan harus milih 3 kampus. Saat disuruh pilih 3 universitas, kalian tulis pertama itu adalah yang rankingnya paling tinggi, yang paling prestigious, dan yang terakhir itu adalah kampus yang kalian fix pede banget aku bakal keterima di sini gitu. Supaya Government Scholarship itu mulainya meninjau dari atas gitu. Jadi kalian masih punya kesempatan buat keterima di universitas yang rankingnya lebih bagus. Kalian kalau pengen tahu kampus-kampus Ciupao or Yaoyao, tuh linknya aku taruh di description, kalian bisa baca di situ. Dan tips yang terakhir adalah tips wawancara. Nah guys, biasanya kalau wawancara ini tuh pertanyaan-pertanyaannya muncul dari study plan yang kamu tulis. Jadi kalian harus hafal luar dalam konsep yang kalian tulis, ide-ide yang kalian tulis. Kalian harus tahu luar dalam, kalian harus menguasai wawancara nanti. Kalian harus jawabnya tuh dengan pede kan. Nah, kalau misalnya kalian udah paham betul apa yang kalian tulis, itu pasti kalian juga jawabnya tuh pede gitu. Jadi nanti orang yang interview kalian pun bisa nangkep gitu, oh ini orang udah mateng ya ternyata rencananya. Nanti meskipun di interviewnya itu pertanyaannya sih pasti bakal lebih luas ya daripada hal-hal apa saja yang kamu tulis di study plan kamu. Cuman ya intinya pewawancara itu ingin tahu berapa paham dan yakin kamu sama pilihan kamu. Jadi sebelum wawancara, kamu bisa coba latihan untuk ngobrol-ngobrol sendiri, atau kamu bisa ajak orang lain ngobrol gitu, kamu ceritain ke orang lain, aku tuh pengen kuliah ke China tuh karena ini, aku tuh pengen masuk jurusan ini di China karena ini gitu. Nah jadi itu aja sih 7 tips dari aku yang mungkin bisa meningkatkan kesempatan kalian untuk keterima di Chinese Government Scholarship tahun 2025. Teman-teman yang pengen daftar scholarship ke China, semangat, good luck teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, tinggal komen aja di bawah atau DM aku di Instagram. Terima kasih guys, jangan lupa subscribe dan komen dan like ya. Bye-bye!